Saudara, dari 3 poin tersebut, mari kita bahas poin pertama yaitu sales contract atau sales contract guideline yang kita kenal dengan nama International Sales Contract. Pada intinya apa isi daripada kontrak penjualan tersebut? Persetujuan antara kedua belah pihak, baik seller, eksportir, dan importir yang biasa berada di dua negara berbeda dan bersedia untuk melakukan jual dan beli, baik itu barang atau jasa. Kemudian mengatur moda pengiriman barang tersebut dari seller ke buyer, dan tentunya penjual, dalam hal ini seller, akan mendapatkan kompensasi tertentu yang umumnya berbentuk pembayaran atau uang. Saudara, sekarang pertanyaannya, kenapa kita sebagai bank officer perlu mempelajari dan mengetahui isi daripada sales contract antara nasabah kita, mungkin jadi eksportir atau importir, dan pihak luar negerinya. Pertama, karena hal ini akan berhubungan dengan kita, Anda, dalam menyusun fasilitas kredit atau modal kerja yang mungkin ada fasilitas LC-nya, serta mengevaluasi risiko yang mungkin dihadapi nasabah dan bank. Lagi-lagi bisa menjadi nasabah importir atau eksportir. Jika nasabah kita importir, pertanyaannya, dengan kondisi apa atau kapan nasabah tersebut bisa mengambil barang, mungkin dari pelabuhan, memproses, dan kemudian menjual barang tersebut. Sehingga hasilnya, cash yang didapat dari perputaran aset conversion cycle-nya bisa digunakan untuk melunasi hutangnya kepada kita. Yang jadi masalah, jika nasabah gagal melakukan pengambilan dan penjualan barang tersebut, tugas tersebut harus digantikan oleh bank Anda, mengambil alih barang-barang tersebut, dan akhirnya tentu akan kita lelang. Tetapi tidak semudah itu. Ada hal-hal yang harus diperhatikan sewaktu kita mengambil alih barang-barang tersebut. Memang alangkah gampangnya kalau barang-barang tersebut merupakan jaminan tanah bangunan yang tinggal kita sita atau stok barang dan sebagainya. Tetapi barang dalam transaksi international trade transaction ini mungkin saja letaknya bukan di negara kita. Mungkin adanya di pelabuhan di Jepang, adanya di pelabuhan di Jerman, adanya di atas moda transportasi darat di Cina. Apakah secara legal kita bisa mengambil alih kepemilikan barang tersebut? Kita harus ingat hukum di setiap negara sangat berbeda. Apakah kita bisa mengenforce, melakukan penyitaan terhadap barang tersebut? Ingat tadi hukum, dan apakah tindakan tersebut bisa kita lakukan? Enforceability-nya. Andaikan kita bisa mengambil barang tersebut, kita masih mempunyai resiko. 3 risiko utama dari barang-barang yang kita ambil. Pertama, price, harga barang tersebut. Bayangkan kalau barang tersebut gagal diambil alih oleh nasabah kita dan kita harus menyita barang yang adanya mungkin yang sedang berada di moda transportasi darat, katakanlah kereta api yang ada di negara Cina. Dengan harga yang berbeda, karena kurs sudah naik 20, 30, 40%. Tidak gampang ketika seandainya barang tersebut berhasil pun kita datangkan ke sini, mungkin agak susah kita jual. Karena harga pembelian barang tersebut sudah terlalu tinggi. Dan ketika kita lelang barang tersebut, harganya jatuh di bawah. Kemudian, kuantiti daripada barang tersebut. Apakah barang yang kita sita dari negara atau tempat yang jauh, sampai di sini barangnya tetap ada kuantitasnya, jumlahnya tidak berubah. Dan yang sering terjadi karena jarak dan waktu dan moda transportasi barang tersebut, terutama barang-barang yang gampang rusak, terekspos kepada cuaca, udara, mungkin air, sehingga kualitasnya menurun. Lagi-lagi
ketiga faktor tadi, price, quantity, quality, mungkin menjadi resiko kita untuk tidak mendapatkan kembali kredit uang yang sudah kita berikan kepada nasabah kita. Sedangkan seandainya nasabah kita eksportir, mengekspor barang, biasanya kita akan memberikan kredit modal kerja, atau dengan kata lain kita kenal dengan pre-export financing. Simple, pertanyaannya, apakah nasabah kita mampu memproduksi barang dari dana yang kita sediakan, kemudian mengirimnya sesuai dengan ketentuan sales contract yang sudah dibikin antara buyer dan seller. Jika barang telat dikirim, jika kualitas barang tidak sesuai, jika barang dikirim terlambat, jika barang yang dikirim tidak mempunyai dokumen tertentu, semuanya merupakan hal-hal yang memungkinkan pihak pembeli menolak untuk mengambil barang tersebut. Dengan kata lain, penjual, nasabah kita, eksportir tidak mendapat pembayaran, dan tentunya bank juga tidak mendapatkan dana dari nasabahnya untuk melunasi kredit yang diberikan. Jadi saudara, pada intinya suatu sales contract menjelaskan atau menjabarkan hal-hal antara lain, pertama, maksud dan tujuan dari para pihak, pembeli, penjual, eksportir, importir. Yang kedua, syarat-syarat dan kondisi penawaran dari buyer dan seller. Seller menawarkan apa, buyer menginginkan apa. Nah, dalam prakteknya tentunya saudara, sebelum mereka menandatangani suatu sales contract, tentunya ada pembicaraan terlebih dahulu sebelum suatu kontrak betul-betul ditandatangani. Baik negosiasi harga, jumlah, kualitas, lokasi penyerahan, lokasi delivery, dan sebagainya. Dan ketika mereka sudah mencapai suatu persetujuan, baru semuanya dituangkan ke dalam sales contract. Dan tentunya di dalam sales contract juga mengcover definisi dan interpretasi dari terminologi, istilah-istilah yang akan digunakan di dalam suatu sales contract. Sehingga tidak terjadi misinterpretation, salah pengertian daripada istilah-istilah yang dipakai. Dan di dalam sales contract juga mengatur tentang tugas dan tanggung jawab dari seller, penjual, dan buyer pembeli secara rinci.